Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Husnia Eskom dengan NIM 25154607080. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Program Studi Informatika LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Mandiri dengan materi berpikir komputasional. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Zaki hadir. Alfano Muhammad Fadli, Ardianto Wicaksono, Ismawati Ningsih, Lingga Dinda Septiani, Kaira Belajar Zahira, Irani Bea, Muhammad Mursid Apandi, Naisila Akab Kasela, Noviana, Rifki Aditya, Rizky
Telah selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar hari ini. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran materi utama kita hari ini, ya, saya sampaikan dulu. Ini ya, materi utama kita hari ini tentang berpikir komputasional. Sebelumnya, ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Silakan, Rani. Berpikir komputasional adalah untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Ya, proses pemecahan masalah ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi utama, ya, kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, berpikir komputasional ini sebelumnya sudah pernah dipelajari di SMP-nya ya. Oke, jadi sepertinya masih ingat sedikit-sedikit ya, Insya Allah ya. Oke, kita akan melakukan asesmen diagnostik. Sebelum itu, silakan disiapkan untuk perangkatnya atau handphonenya bisa dikeluarkan. Oh ya, sebelum kita memulai asesmen ini, tolong dilihat di sekelilingnya apabila ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu ya. Ada sampah, oke, bisa dibuang dulu. Bisa dibuang dulu ya ke tempat sampah, ya. Boleh. Untuk yang lainnya silakan disiapkan HP-nya. Nah, silakan di-scan kode asesmen awal ini. Bisa? Bisa. Nah, ya, langsung buka situs. Kalau sudah, silakan buka situsnya. Bisa? Bisa ya semuanya? Sudah bisa dibuka? Bisa ya? Sudah muncul? Belum bisa Google Lens ya? Google Lens. Ya. Nah, ya. Ada sudah minta untuk asesmennya, silakan scan dulu. Sudah ya? Bagi yang sudah, kenapa? Ya, scan. Terbuka ya teleponnya. Silakan bagi yang sudah membuka diisi ya. Jangan lupa nama kelasnya. Ya. Kenapa? Harus pakai email ya. Kenapa? Kalau di email dulu. Pakai Google. Kenapa? Ya kalau sudah silakan langsung dikirim ya. Oke, sejauh ini saya lihat nilai rata
dengan benar ya. Rata-rata 60% jawabnya Bapak yang benar itu 50. Ada yang dapat nilai 100 tadi? Oke. Ini ada 2 soal ini ya. Jadi soal ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian tentang materi berpikir komputasional. Ya. Sambil menunggu temannya. Oke, ini sudah semua ya jadinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke apersepsi. Silahkan simak video ini. Simak. Sudah. Kira-kira kita tadi proses apa? Memasak mie ya. Oke. Jadi barusan itu bagaimana tutorial untuk memasak mie ya. Kemudian apakah kalian pernah melakukan memasak mie tadi? Ada yang belum pernah memasak? Sudah pernah semua ya? Kalau mie sih pernah ya Bu ya. Oke. Terakhir kali kalian nonton yang ini apa? Tadi malam. Kok tadi malam bikin baru-baru ya. Oke. Jadi proses membuat mie. Tadi kan membuat mie ada step by stepnya ya. Nah, ada langkah demi langkahnya. Yang pertama tadi apa? Merebus air, kemudian menyiapkan bumbu, memasukkan mie dan lain-lain. Itu adalah salah satu proses dari berpikir komputasional. Tapi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebelumnya itu ini proses berpikir komputasional yang sering dilakukan sehari-hari, tapi kalian tidak menyadarinya, ya kan? Kalian awalnya berpikir apa sih berpikir komputasional ini, tapi secara sederhananya itu seperti ini ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, murid mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan komponennya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang kedua, murid mampu mengidentifikasi permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Kemudian tujuan yang ketiga, murid mampu menyusun langkah penyelesaian dengan berpikir komputasional. Kemudian yang keempat, murid mampu bekerja sama secara kolaboratif dalam menyelesaikan tugas dengan kelompok menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sudah ya. Sekarang kita bisa lanjut ke materi inti kita tentang berpikir komputasional. Silakan disimak.
Oke ya, sudah disimak ya barusan tentang berpikir komputasional. Sebelumnya saya berarti tadi apa? Berpikir komputasional apa? Musik? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah agar lebih efektif dan efisien. Itu namanya berpikir komputasional. Secara sistematis saya di sini kita sebentar ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang dapat dipahami, dijalankan dan diulang oleh manusia maupun komputer. Atau dalam kata lainnya, berpikir komputasional itu bagaimana kita berpikir agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti tadi ya, misal contohnya berbelanja. Misal kita berbelanja, saya mau belanja Bu, nanti hari Minggu libur gitu ya. Masalahnya itu kan belanja. Nanti untuk memecahkan masalah berbelanja tadi kita menggunakan 4 pilar atau 4 elemen yang biasanya digunakan dalam prinsip berpikir komputasional ya. 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir apa? Algoritma. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis, terstruktur untuk memecahkan masalah. Paham ya? Oke, kita akan lanjut ke dekomposisi. Nanti dekomposisi ada yang tahu? Ada yang masih ingat akan di video? Coba silakan, Zaki. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Oke, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Oke, bagus. Berarti tadi disimak beneran ya videonya ya. Jadi di sini dekomposisi adalah proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Contohnya di sini ya, kita mau belanja. Untuk belanja, kira-kira apa saja yang kalian urus? Transportasi, oke. Yang pertama di sini mungkin ada transportasi. Terus apa lagi? Kalau mau belanja? Uang atau anggaran. Kemudian daftar belanja. Oke, daftar belanja apa lagi? Rute. Misal kalian mau beli ke pasar, terus saya pengen ke Matos Bu, tapi saya rutenya lupa. Nanti bisa pakai rute di Google Maps seperti itu ya. Oke, yang keempat ada rute. Ini tadi dari belanja ya. Jadi masalah utamanya itu belanja. Dari belanja ini kita dekomposisi menjadi bagian-bagian kecil ini. Yang pertama jadi transportasi. Jadi nanti transportasi apa yang mau dipakai ya? Misalnya apa? Kalau mau ke pasar kalian naik apa biasanya? Sepeda motor, oke, sepeda motor atau angkutan umum ya. Oh, bisa. Nah, ini dari bagian kecil ini kita bisa selesaikan masalahnya lebih rinci, gitu ya. Jadi dari masalah kecil kita selesaikan satu, gitu ya.
Oke, anggaran. Anggarannya biasanya uangnya dari mana nanti mau belanja? Kerja. Kerja, masa sampai sudah kerja? Kerja dari gaji ya? Atau enggak dikasih orang tua? Atau uang saku ya biasanya? Kalau masih siswa kan biasanya uang saku ya? Ya. Uang saku, oke boleh. Daftar belanja, misalnya mau acara hari raya Idul Fitri, biasanya kalau ke pasar itu beli apa? Beras. Ini kayaknya sudah dewasa semua ya, yang dipikirkan dengan pikiran pertama itu beras bukan baju ya. Minyak. Misal mau belanja gitu, itu daftarnya itu kan bisa sesuaikan dengan tujuannya ya. Misal ini tadi mau beli apa? Beras. Kemudian minyak, apa lagi? Ayam. Ketupat. Daun ketupat. Ini namanya janur ya, janur boleh, janur dan lain sebagainya ya. Di ini kita bisa selesaikan masalahnya di sini daftar belanja. Kemudian rute tadi, misalnya kalau belanja pasar mana biasanya? Pasar Gonggala ya, misal kita yang paling dekat di sini pasar Gonggala karena belajarnya mau ke pasar ya. Tanya ke pasar misal. Nah, ini kan kita sudah jadi namanya dekomposisi. Paham ya? Nah di sini ya, contohnya itu seperti itu, contoh gambarnya. Jadi dari satu gambar, satu masalah kompleks dibagi menjadi satu masalah kompleks. Bagian-bagian ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengenalan pola. Ayo siapa tadi yang sudah Vivi? Silakan. Pengenalan pola itu apa? Mencari kesamaan, kata kuncinya itu mencari kesamaan kalau pengenalan pola itu. Ini ya, mengidentifikasi kesamaan dalam kumpulan data atau urutan tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi dikenali polanya. Di sini ya, contoh gambarnya ini, tentukan sama semua. Atau kalau matematika ya biasanya, kalau kalian tahu ada buah, terus misalnya apa ya? Yang beda ya, beda ada pasti. Nah, terus habis itu 10. Setelah ini berapa? 14. Oh bisa 14. Pelipatan 4 karena ini polanya itu plus 4 gitu ya. Itu namanya pengenalan pola ya. Kalau dalam belanja ini pengenalan pola itu bisa dilihat dari rute. Misal kalian kalau pakai Google Maps ya, kalian pakai Google Maps, kok kan kalau biasanya di Google Maps itu kalian dikasih jalan yang tercepat kan. Kalau naik motor, naik mobil, jalan kaki itu dikasih jalan tercepat ya kan. Kenapa kok bisa tahu jalan tercepatnya di situ ya? Kenapa? Karena di Google Maps itu sudah sistemnya itu ya, mereka itu bisa membaca kepadatan lalu lintas gitu. Bisa membaca polanya itu seperti kalau kepadatan lalu lintas itu polanya seperti apa, itu dipelajari dalam sistem gitu ya. Jadinya ditemukan rute tercepat yang mana gitu. Biar tak macet gitu ya. Paham ya? Oke. Yang ketiga ada abstraksi. Nah, ingat tadi abstraksi itu apa? Oke Rani, silakan. Fokus pada informasi yang penting saja. Oke. Jadi abstraksi itu proses penyederhanaan masalah yang mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi memang yang diambil itu yang penting-penting saja, yang kurang relevan atau tidak penting lainnya itu akan dikesampingkan. Ya. Contohnya tadi itu kalau dalam video itu apa? Merencanakan perjalanan atau misal Rani jalan-jalan keluar kota atau ke Bali gitu ya, Rani. Oke, Rani jalan-jalan ke Bali. Kalau pas pulang ditanyain sama Firni, kemarin ke Bali kemana aja gitu kan. Nah, pastikan yang diceritakan yang penting-penting aja kan. Saya ke hotel, tinggal di hotel, terus kemudian lihat pantai, lihat acara ini acara itu, pasti kan yang dilihat atau yang yang diceritakan yang penting saja. Nggak mungkin kan saya di jalan nemu sampah, kan nggak akan gitu ya, nggak akan dijelaskan kan kalau kayak gitu. Nah itu abstraksi.
bisa disebut atraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diambil itu yang penting-penting saja. Kalau dalam Maps ya, Google Maps ya, kan dunia ini luas, dunia itu luas. Tapi kalau sampai misal dari rumah ke sekolah, di Maps-nya itu yang muncul nama sekolah apa meja? Sekolah toh kan, meja kursi nggak ada kan di Google Maps. Nah, itu salah satu contoh dari atraksi yang diambil, yang penting saja. Oke, sini. Saat ini ada mangkok, ada buah-buah apa itu? Ya, itu ya. Ada buah, pisang, yang satunya apel, mau ambil apel aja, gitu. Karena sukanya apel, gitu. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Saya pengen yang jawab itu Linggar. Algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Setelah tadi kita identifikasi semua ya, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, terakhir kita bikin langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kalau tadi proses membuat mie, langkah-langkahnya gimana? Ya, menulis air, menyiapkan bumbu, itu semua langkah-langkah step by step. Gak mungkin kan kalian menyiapkan bumbu dulu tapi airnya belum diambil dari sumur misal. Kan nanti kan nggak urut ya, nggak runtuh gitu. Nah, seperti itu algoritma ya. Jadi urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ini. Oke. Sebelum kita masuk diskusi kelompok, sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang berpikir komputasional. Silakan. Mana yang paling penting? Oke. Sebenarnya kalau semua 4 pilar atau 4 prinsip itu ya ada di berpikir komputasional itu kan, itu semuanya penting sebenarnya. Semuanya penting. Tapi ada yang paling penting, yaitu algoritma tadi ya, algoritma tadi. Kenapa algoritma? Karena algoritma itu menyusun langkah-langkahnya, step by stepnya. Sampai kalau bikin kue harus benar-benar untuk step by stepnya. Kenapa? Kalau nggak tutup nanti nggak jadi seperti itu. Itu makanya algoritma itu sangat penting. Yang lain juga penting, tapi yang paling penting itu yang sangat penting itu algoritma. Itu ya, paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, Firly. Oke. Begitu ya. Kenapa kita harus berpikir komputasional? Karena nggak semua siswa jadi programmer ya, benar ya. Kita kan pelajaran informatika ya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ya berpikir komputasional dari beberapa contoh yang tadi kita pelajari itu ya. Berpikir komputasional itu tidak cuma tentang komputer, tidak cuma tentang sistem dalam komputer enggak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun berpikir komputasional itu juga sering digunakan. Contohnya dalam mengatur jadwal atau merencanakan perjalanan gitu. Kalau belanja sih kalian saya yakin nggak mungkin akan merinci seperti ini ya, nggak mungkin. Tapi kalau seperti saya mau jalan-jalan Bu ke Eropa misal ya, siapa tahu Eropa nanti 5 negara Bu, kan nggak mungkin saya tinggal budal tapi nggak ngerti kan. Semuanya harus direncanakan. Itu juga salah satu bagian dari berpikir komputasional. Makanya dari berpikir komputasional ini juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak jadi komputasional. Itu ya, bisa dipahami. Oke, ada yang mau saya tanyakan kali ini? Yang mau tanya lagi? Silakan, Pak sendiri. Oh, silakan, Zaki. Berpikir komputasional penting ya. Karena seperti tadi kalau kita itu menjalankan sesuatu tapi kita tidak tahu rutenya, sebenarnya berpikir komputasional tuh bukan cuma materi ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian jalankan tanpa kalian itu ngerti kalau ini tuh berpikir komputasional seperti itu kan. Nah itu salah satu pentingnya tuh seperti itu ya, penting. Tapi ya maksudnya kalau dalam komputer memang sangat penting karena untuk melanjutkan atau membuat program ngetik-ngetik gini kok bisa ya, di dalamnya sudah terprogram tadi algoritma tadi itu. Kalau kehidupan sehari-hari penting karena sesuatu yang kita jalani setiap hari itu tidak luput dari berpikir komputasional. Sudah ya, saya pikir sudah cukup untuk tanya jawabnya.
Materinya insya Allah sudah paham semua ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Oke, kelompoknya sudah dibagi ini ya, sudah sama ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ini ya, lanjut ke silakan kita mengerjakan lembar kerja murid. Silakan di scan. Ini yang ini kan boleh satu-satu aja, salah satu aja. Nanti hasilnya boleh ditulis di buku atau di lembaran. Ya. Di lembaran aja ya. Satu kelompok satu lembaran. Untuk pengerjaan ini saya kasih waktu 25 menit sampai 30 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang kita hitung. Oke. 10, 2. Satu kelompok satu buku atau satu kelas ya? Kan ya? Bisa? Di kertas boleh. Ya, langsung. Ya. Tinggal beberapa soal. Nah, itu. Jadi tadi soalnya itu mengacu pada video yang tadi ya. Video tadi. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa nama kelasnya, kelas 10. Jadi kayak itu yang mau mengunjungi tapi komposisi itu kalian nanti kalian kasih solusinya masing-masing dari setiap masalah yang kompleks tadi aplikasi itu login itu kayak pilih Google, artinya Google-nya mau kemana nanti nunggu dapat driver bayar. Nah ini tunggu deh responnya kamu sampai 7 baru deh iya kan.
Kesimpulan itu kayak ada loh, kayak hari ini kita mau masalah apa? Berpikir rasional, kayak gini-gini. Nanti konsentrasinya jadi komposisi itu seperti ini. Itu aja ya. Tapi nanti hasilnya disesuaikan dengan jawabannya. Jawaban dari KKMP. Tempat kerja mungkin. Kami sudah yang kenapa? Sudah. Yang online bisa simbolnya nanti tidak dipakai. Sudah semua, karena hukum sudah ya. Oke sudah. Jadi itu diskusi kesimpulan itu nanti bisa kalian ambil dari kalau kita ini tidak sintonya. Oke, kita kesimpulannya itu tentang apa yang sudah didiskusikan. Jadi diskusi apa gitu. Kesimpulannya sudah sudah ya, dan sudah selesai. Sudah kelompok 3 masih nulis. Sebenarnya ini waktunya sudah selesai ya. Saya kasih waktu tambahan 3 menit lagi. Setelah itu kita presentasi ya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke. Waktunya sedikit lagi habis ya. Sudah habis waktunya? Sudah juga? Oke. Kita akan mulai presentasi dari kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama, silakan kelompok 2 misalkan belum bisa diselesaikan dulu sampai dulu tentunya presentasi ya. Silakan kelompok pertama bisa lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, seekor cacing sedang duduk di ujung cabang sebuah pohon apel. Ia ingin makan semua apel yang ada lewat dari pohon. Setiap bagian dahan panjangnya 1 meter. Berapa meter lintas terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel yang ada? A. 4, B. 15, C. 9, D. 13. Jawabannya D. 13. Kenapa kok 13? Lewat mana aja cacingnya? Nggak apa, pakai HP-nya aja diginikan, nggak apa. Jadi lewat Ya. dari sini 1 Oke. ke atas, 2 ke bawah lagi, 3, 4, 5, 6, 7, turun lagi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang lain ada beda pendapat? Oh nanti aja ya yang lain ya. Tadi berarti gimana Rizky? Dari sini misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti itu ya? Ya, Oke, silakan dilanjutkan. menurut kami soal di atas merupakan berpikir komputasional dengan menggunakan teknik algoritma. Algoritma karena apa? Karena menggunakan langkah Langkah-langkah. langkah-langkah penyelesaian. Boleh, silakan lanjut. Soal kedua, lomba adalah kegiatan yang mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, atau kepandaian. Buatlah dekomposisi untuk lomba hari pahlawan. Perencanaan, persiapan, penyusunan konsep lomba, pembentukan. Nomor 2, pelaksanaan lomba hari dan pelaksanaan diisi dengan pembukaan, pelaksanaan lomba, penjurian dan hiburan. 3, evaluasi dan penulisan penilaian akhir, pengumuman pemenang, penutupan acara, evaluasi kegiatan. Soal nomor 3, gambar dari lingkaran pola pada pola ke-10 adalah Berapa? Di bawah ke bawah berapa? Ke kanan ke bawah berapa? 12, ke samping 13. Karena ditambah 1 plus 1. Gitu. Jadi ke yang ke-10 12 apa 11? Ayo. Ke bawah 12, ke samping 13. Oke, untuk pendapat dari kelompok pertama, ke bawah itu 12, yang ke samping 13. 13. Berapa? Ke bawah 12, 12, ke samping 13. ke sampingnya 13. Oke, karena ditambah 1 ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Apa jawabannya ya? Oke. Bisa dilanjutkan? 4. Layanan peta online gratis di Google yang menyediakan informasi mengenai lokasi dan wilayah geografis di seluruh dunia. Buatlah abstraksi menuju lokasi tertentu dengan Google Maps. Dari SMK Mandiri ke Sumber Taman, lurus dari balai desa ke barat, lalu di depan
Pondok Pesantren Asharul Ulum, belok kanan, lurus sedikit sampai. Lurus sedikit sampai ya. Oke, ini sebenarnya harusnya dengan Google Maps, tapi mungkin lebih mudahnya seperti ini, nggak apa-apa ya. Kita makfu lah. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau kelima, ojek online adalah layanan transportasi yang menggunakan aplikasi pada smartphone untuk memesan jasa antar jemput penumpang. Buatlah algoritma untuk memesan ojek online. Buka aplikasi. Turun bayar. Jadi bayarnya cash ya di tempat ya. Untuk bayarnya kan bisa cash, bisa transfer ya. Oke, boleh. Sudah, silakan disimpulkan kesimpulannya hasil diskusi kalian. Kesimpulan hasil diskusi. Jadi tadi apa? Berpikir komputasional, Hilangin kita lakukan sehari-hari. proses pemecahan masalah ya. Salah. Oke, proses penyelesaian masalah, kemudian dekomposisi. Silakan buat kesimpulannya. Itu yang apa? Dekomposisi ya, terus dilanjutkan. Oke, itu ya, sudah ya. Untuk algoritma tadi langkah-langkah ya. Oke. Sekian, ada yang mau ditanyakan ini ke teman-temannya? Silakan angkat tangan yang mau tanya. Nanti saya kasih nilai tambahan untuk yang mau tanya. Silakan. Berikan contoh pengenalan pola di sekolah. Contoh pengenalan pola di sekolah. Kenapa? Mau ini lagi? Sebentar. Silakan kalau mau di-scan lagi. KKM-nya ya. Jadi ulang. Apa tadi kira? Berikan contoh pengenalan pola di sekolah. Pengenalan pola di sekolah. Enggak, kalau belajar masih dulu deh ya. Ya, dulu ya. Oh, Pak, disebutkan dulu pertanyaannya untuk lagi.
Maksudnya yang 11 sama yang 13. Oh, maksudnya yang tadi ada 12 sama 13. Oke. Tadi yang mana 12 sama 13 sama itu. Gimana ya maksudnya 12 sama 13 tadi dalam pemeliharaan bola? Pengenalan pola ya. Oke. Jadi pola pertama ditambah 1 ke kiri, ditambah 1 ke samping, ditambah 1 ke bawah. Bisa digambarkan? Dihapus dulu. Jadi ini kan Jadi gini ya. pola pertama ditambah 1 ke samping, ditambah 1 ke bawah. Setelah itu Kenapa? 3. Maksudnya Zaki ini kan 3, 1, 2, 3. Kok pesanan 1? Kenapa kok 1? 1 baris. Satu apa? 1 baris ya. 1 baris. Bukan 1 bola ya. Kurang kalau 1 bola. 1 baris ya. Sampai 10. Sampai nomor dipilih tadi. Berarti 10 ditambah 3 ke samping berapa? 6. Terus 10 ditambah 2 ke bawah. 3 ke samping, 3 ke bawah, 2 ke bawah ini gimana? 3 itu dari mana? Ini ditambah ini. Total bolanya. Sudah, tadi sudah berani sudah. Jangan ditambahkan. Oh, nanya, oh ya. 13 kali 13. Berapa? 13 kali 12 banyak ya. Kenapa? Oh begitu. 156. 156. Kasih ya. Tadi yang jawabannya dari Rani apa? Pertanyaannya pengenalan pola di sekitar sekolah. Misalnya dalam pelajaran matematika, pertama kita itu harus mengenali pola angkanya, setelah itu rumusnya. Dan bagaimana rumus itu bekerja. Ada ke depan ya, ada ke depan. Oh ya. Dalam pelajaran bisa, dalam pelajaran matematika, Rani ya. Dalam pelajaran matematika, pertama kita itu harus mengenal pola angkanya, setelah itu memahami rumusnya, seperti apa caranya rumus itu bekerja. Sama aja ya. Sama aja. Itu contohnya. Itu contohnya ya. Oke, sudah. Sudah ya. Terima kasih. Gantian karena waktunya sudah mepet ya. Gantian sekarang. Silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan kelompok 2. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ardianto Widarsono sebagai ketua kelompok. Silakan. Saya Sarmana Pagi. Saya Samati Inggi. Saya sudah dari SMA Perto. Saya nggak pernah sekali. Oke. Di sini kita mempresentasikan tugas kelompok. Enggak.
Yang pertama tentang tarik garis itu dulu ya. Tarik garis. Tarik garis untuk mencocokkan definisi di bawah ini. Memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana dalam beberapa kemampuan untuk mengindikasi kesamaan atau bahkan perbedaan pola dalam pengenalan pola. Generalisasi prinsip-prinsip umum atau topik pada masalah ini mengembangkan bentuk pemecahan masalah yang sama metode penyelesaian kesalahan dengan menerapkan teknik ilmu komputer yaitu berpikir kemungkinan. Oke. Ekor cacing sedang duduk di ujung cabang sebuah pohon apel. Ia dimakan semua apel yang ada lewat dalam dahan pohon. Setiap bagian dahan bentuknya 1 meter tantangan. Berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel yang ada? A. 4, B. 15, C. 9, D. 13. Jawabannya adalah D. 13 yang menggunakan teknik abstraksi. Oke. Teknik Abstraksi. kenapa kok abstraksi? Tadi punya temennya algoritma. Kalau punya teman abstraksi kenapa? Karena untuk saat bisa dilakukan memilih dan memakan akal-akalnya, ia hanya akan fokus pada jalur pertama yang cepat dan aman. Tidak perlu memikirkan kemudian yang tidak efektif. Jadi karena tadi siapa si ulat itu mencari jalan yang lebih cepat. Jadi dia memilih jalan lebih cepat sehingga yang jalan lintasan pendek lintasan yang lebih lama tadi diabaikan, seperti itu ya. Oke, boleh masuk. Lanjut. Lomba adalah kegiatan yang mengambil kecepatan, keterampilan, ketangkasan, atau kepandaian. Kota komposisi untuk lomba harus pahlawan. Yang pertama adalah mempersiapkan lomba, yaitu menentukan jenis lomba yang terdiri dari lomba pidato, lomba baca puisi, dan lomba membawa poster. Kedua, menentukan tema dan peraturan lomba. Dan juga adalah menentukan panitia dan tugasnya. Dan keempat adalah menyiapkan anggaran. Dan yang kedua adalah pelaksanaan lomba dengan cara membuka pendaftaran peserta, dengan berdasarkan pendaftaran, membuat formulir pendaftaran, dan menjalankan lomba sesuai jadwal, mengatur urutan tanggung peserta, memastikan acara berjalan lancar. Terakhir, proses penjurian, juri memberikan penilaian dan menghitung total dari nilai dari setiap juri, mengumumkan pemenang, mengumumkan juara 1, 2, dan 3, dan juga menyerahkan hadiah kepada yang pemenang. Sudah? Lanjut. Pengenalan pola. Ke atas 11 sama 11. Jadi gimana? Yang di sininya berapa? Ini 11. Ininya 11. Tadi kalau punya kelompok 1, kalau ke sampingnya 12 ya. 13 sininya 12. Tak kebalik Pak. Ke bawah 12 ke samping 13. Iya, ke bawah 12 ke samping 13. Menyalinggar ke sini 11, ke sini 11. Sama ya. Oke. Berarti totalnya berapa? 131. Oke. Kita tampung dulu ya. Oke, dilanjutkan lagi. Lembar kerja yang ini, yang abstraksi. Silakan. Layanan serta konten gratis dari Google yang menyediakan informasi mengenai lokasi dan wilayah lokasi di seluruh dunia.
Kita ke SPBU Pertamina Gunung Gede Kulon. Satu kita ke udara di jalan Kalibuntu. Dua jalan kaki ke utara belok kanan jalan nasional juga. Tiga belok kiri sudah sampai di SPBU. Oke, boleh. Terakhir, di sini ada ojek online. Oke. HP-nya nyala. Oke, sangat lengkap ya untuk algoritma memesan ojek online. Oke, bagus. Silakan terakhir kesimpulan hasil diskusinya. Kesimpulan hasil diskusi dari Bapak kami itu berpikir komputasional memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Di berbagai komputasional terdiri dari 4 pilar, yaitu dekomposisi yang artinya membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, dan pengenalan pola mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dikejar, dan abstraksi fokus pada informasi yang penting, dan terakhir algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Sekian dari Bapak kami. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-temannya. Saya tanya kasih kemarin. Gak ada yang ditanyakan? Kenapa? Lah, karena kalau itu kita nggak suka. Ya betul, karena kan presentasi ya. Jadi makanya berdiri. Silakan Rizky. Silakan Rizky mau bertanya. Soal nomor 2 itu coba dijelaskan caranya gimana? Nomor 2 itu yang mana? Yang bola-bola. Yang bola-bola. Silakan, boleh dijelaskan di papan yang bola-bola. Langsung ke 10, yang pola ke 10-nya yang benar yang mana? Ingat ya. Aku tadi Polanya apa polanya? Oh salah, kenapa kok salah? Sebenarnya? Karena sebenarnya tuh benar-benar kita ngitungnya cuma 1 ditambah 1. Oh gitu. Jadi yang benar berapa? Ke bawahnya berapa? Ke bawahnya 12. 12 ke samping 13. Oke, katanya. Karena ditambah ya, ditambah 1 baris tambah 1 baris. Oke. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditutup. Boleh ditutup, silakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tangan teman-temannya ya. Ya silakan kelompok terakhir. Sabar. Perkenalan ya satu-satu ya namanya ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Ya, kelompok 3.
Hasil presentasi dari diskusi ya. Silakan ulang. Boleh ulang. Iya, boleh ulang, silakan. Lanjut saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursid Afandi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Zaki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Tarwi. Perkenalkan, nama saya Jadi Bunga. Perkenalkan, nama saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi berpikir secara komputasi. Satu. Ya, langsung. Tali garis untuk mencontohkan definisi di bawah ini. algoritma adalah mengembangkan untuk pemecahan masalah yang sama secara langkah-langkah atau tahapan. 2. Abstraksi adalah generasi prinsip umum atau fokus pada masalah penting. 3. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan. 4. Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana. 5. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nomor 2, berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel yang ada? Berapa jawabannya? D. D? C. C. Kenapa kok 9? Silakan dijelaskan, ini beda sendiri ya. Yang tadi 13 ini 9 sendiri. Kenapa? Satu, jumlah luas SD yang ada di pohon sama dengan 7. Jika ingin mengunjungi semua daun apel, biasanya lintasan minimal 2 kali jumlah HD yang dilalui. Panjang jalur panjang karena tidak perlu berbalik ke awal. Rumus ini dipakai dalam masalah menyapu pohon. Tadi apa? Traversal. Soal atas merupakan hasil operasi yang Jadi intinya gimana? Intinya apa barusan? Kenapa kok bisa jadi 9? Tadi teman-temannya 13. Kenapa kok bisa jadi 9? Kenapa Adit? Jika ingin mengunjungi semua daun apel, biasanya lintasan minimal 2 kali jumlah SD yang dilalui. Panjang jalur terpanjang karena tidak perlu balik ke awal. Rumus ini dipakai. Berarti kalau di sini gimana? Kalau di sini nggak perlu balik ke awal. Coba silakan, boleh. Lewat. Tak perlu balik ke awal. Ya jangan dilihat. Dari sini. Ya. 1, 2, nggak usah balik ke awal langsung. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini ada insight baru ya. Jadi katanya 9 karena untuk baliknya itu nggak dihitung katanya. Ini tadi pakai apa? Rumus apa atau pendapat siapa? Pendapat sendiri. Oke. Biar beda. Hah? Biar beda. Jadi kalau dari tadi kelompok 1 sama kelompok 2 lintasan baliknya itu dihitung ya. Kalau kelompok 3 ini lintasan baliknya nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu ininya ya. Tangkainya, jalannya.
Boleh. Soal lomba. Lomba adalah kegiatan yang mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, atau kepandaian. Buatlah dekomposisi atau untuk lomba hari pahlawan. Persiapan lomba menentukan jenis lomba seperti balap karung, tari tambang, makan kerupuk, dan lain-lain. Terus pelaksanaan lomba seperti membuka acara, menjelaskan peraturan, melaksanakan lomba sesuai jadwal. 4. Penilaian dan penghargaan. Menentukan pemenang, memberikan hadiah untuk pemenang. Penutup, menyampaikan pesan moral tentang semangat kepahlawanan. Gambarkan pola lingkungan, pola kehidupan. Yang ini ya? Jawabannya apa kalau kelompok 3? 11 kali 12. Kok bisa 11 kali 12? Tak ini. Karena ya jangan biar beda, kan harus diketahui alasannya ya. Pola kasur itu kan 3 baris kali 4 kolom. 2 kali 3. Ya, terus Jadi mengikuti. Jadi nanti di ke-10 itu ada berapa? ada 11 kolom kali 12 baris. Oke. Karena ini sudah di kelompok terakhir ya, saya mencoba jelaskan dari tadi karena yang pengenalan pola ini agak tricky ya. Dari tadi jawabannya agak beda-beda. Kalau menurut saya ya, di sini kita pola ke-10 itu yang benar itu 11 kali 12. Bentar. 11 kali 12. Kenapa? Karena di sini ya, di satu ini kan 1 2. Jadi anggap kita ini mulai dari 2. 2 kalau nanti ke-10 kan 11. Kan ya? 11, berarti ininya 11. Sedangkan ini dimulai dari angka 3. 3 ditambah 1 tambah 1 berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang benar itu sebenarnya 11 kali 12 ya. Ya bagus. Silakan lanjutkan. Buatlah atraksi menuju lokasi tertentu dengan Google Maps. Saya pertama kali dari rumah saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Dari rumah. Kalau nggak kuat temannya aja yang dulu bilang. Sambil ngomong. Dari rumah, pilih jalan utama, ikuti arah Google Maps, ikuti arah Google Maps, tiba di tempat tujuan. Perkiraan 5 menit. Jadi dari rumah ikuti arah Google Map, ikuti arah Google Map, ikuti arah Google Map. Dari rumah pilih jalan utama, lalu ikuti arah Google Maps, tiba di tempat tujuan perkiraan 5 menit. Ya sebenarnya ya dibilang salah ya nggak salah ya, benar juga enggak gitu ya. Sebenarnya di sini tuh kalau yang abstraksi itu kalian disuruh sebenarnya harus nulis yang ada di Google Maps sebenarnya tapi tadi nggak apa, ada yang lebih rinci ya jelaskannya, ini malah salah sangat rinci ya. Oke, silakan dijelaskan dengan benar sekarang. Dari rumah saya keluarga belok ke kiri, ke timur, terus ke kiri lagi sebelum perempatan. Oh gitu.
baru sampai biasa mandiri yang sangat bahagia. Masya Allah. Oke. Soal terakhir silakan. Buatlah algoritma untuk memesan ojek online. Algoritma 1. Buka aplikasi ojek. 2. Aktifkan GPS agar lokasi bisa terdeteksi. Oke. 3. Masukkan lokasi penjemputan. 4. Masukkan lokasi tujuan. 5. Pilih jenis layanan. 6. Lihat estimasi dan harga. 7. Konfirmasi pesanan. 8. Tunggu driver menerima order. 9. Setelah driver menerima, lalu lihat informasi driver, nama, foto, plat atau nomor dan plat atau nomor. Lalu pantau posisi driver melalui Driver. Ya. 10. Driver tiba di lokasi, naik ke kendaraan. 11. Perjalanan dimulai. 12. Setelah tiba lakukan pembayaran. 13. Beri rating atau rating ya. Yang terakhir kesimpulan. Silakan kesimpulannya, presentasi dari hasil diskusi kalian. Berpikir komputasional adalah pendekatan sistematis dan logis untuk memecahkan masalah kompleks dan mengadaptasi cara kerja komputer, bukan berarti berpikir seperti komputer. Sudah ya? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Silakan, Rani. Kenapa? Berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh? Gimana saya bentar. Gimana Rani? Berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk melakukan semua hal yang ada? Ini yang harus ditempuh. Berapa yang harus dilewati? Jelaskan secara jelas dan karena bisa jawabannya adalah C. Kenapa kau bilang? Ya. Kenapa kok itu bilang? Karena cacing mulai dari ujung, bukan dari akar. Ujung. Maka ada penyesuaian tadi itu mulai digambar. Kalau optimal 9 meter. Karena dari ujung bukan dari akar. Dari ujung bukan dari bawah. Oh gitu, dari samping itu ya. Kalau dari mana? Oke, itu Rani katanya karena dari samping, dan juga tadi katanya lintas baliknya nggak dihitung. Jadinya berapa meter? Jadi cuma 9 meter. Iya kan, tadi kan berapa meter lintasan kan? Kalian kan 13 meter tadi karena jalan baliknya kan dihitung. Kalau kelompoknya Muzaki ini dan Mursyid dan kawan-kawan ya. Jadi lintas baliknya tuh nggak dihitung, Rek. Katanya. Kalau tadi kan kalian gini kan. Kalau Mursyid nggak, problemnya nggak ini, kalau begini. Alasannya kenapa nggak dihitung? Ayo. Kenapa tidak dihitung? Karena sudah dilewati katanya. Karena dikurangi jalur terpanjang katanya seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya? Oke, silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam. Sebelum kita kesimpulan dan juga refleksi, saya mau kalian mengerjakan asesmen akhir, ya.
Silakan. Sebentar kok, cuma 5 soal. Ya, silakan di-scan. Nanti kita bandingkan dengan nilai yang tadi sebelumnya, yang asesmen awal. Sudah ya, sudah scan semua? Kenapa? Oh, belum selesai nyekan, silakan. Bentar, salah kayak. Nah, ini. Tiga 13 orang, masih kurang 2 orang lagi, silakan. 2 orang lagi, siapa yang belum? Ini nilainya rata-rata 87. Jadi ada yang 100, ada yang 80, ada yang 60. Kurang 1 orang lagi ya, sudah semua. Oke. Jadi alhamdulillah ya, tadi asesmen awal kita itu rata-ratanya masih di 60. Nah, setelah asesmen akhir kita nilainya sudah 80 lebih ya, 85 ke atas. Dan banyak yang 100, dapat nilai 100, banyak yang dapat nilai 80 juga lumayan ya. Artinya berarti pembelajaran kita hari ini insya Allah paham ya? Oke, kalau begitu saya kasih kesimpulan ya. Nah, di sini. Jadi di sini dengan berpikir komputasional, kesimpulan pelajaran kita hari ini atau materi yang sudah disampaikan hari ini adalah dengan berpikir komputasional kita belajar untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Belajar memecahkan masalah dengan sistematis dan logis layaknya komputer. Jadi kenapa sih Bu harus belajar ini? Kaitannya dengan komputer apa? Nah, kaitannya dengan komputer itu, jadi apa yang kita lakukan tadi kan sistematis ya, runtut. Begitupun dengan di komputer, melaksanakan melakukan komputer itu melakukan pemecahan masalah ya, itu dengan urut juga, sama seperti yang kita pelajari tadi, seperti itu. Kemudian melalui proses abstraksi, dekomposisi, penanam pola dan algoritma, kita dilatih untuk menyederhanakan masalah kompleks, membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian menemukan pola berulang dan merancang langkah-langkah solusi yang jelas. Ya, lihat. Oke, jadi keterampilan ini tidak hanya berguna dalam bidang ilmu komputer saja, tapi bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi di awal membuat mie ya, itu salah satu contoh yang lebih simpel. Kemudian kita melakukan ini itu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kita dan untuk berpikir kritis dan juga kreativitas. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang saya kita saatnya untuk refleksi. Jadi saya mau menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang berpikir komputasional. Rasanya gimana? Senang? Sedih? Seru nggak? Seru, oke, boleh. Ngantuk nggak, Faris? Oh enggak, alhamdulillah kalau gitu ya, semangat ya. Oke. Kemudian dapat ilmu ya, ya. Kemudian yang kita pelajari hari ini apa aja? Berpikir komputasional, tetap lagi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma, sama seperti kesimpulan ini ya. Insya Allah sudah paham semuanya. Dan juga kira-kira apa ya manfaat mempelajari ini menurut kalian? Manfaat mempelajari berpikir komputalisme dalam kehidupan sehari-hari itu
Untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, ya. Dengan apa? Mencari solusi, berpikir kritis. Betul sekali. Kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih efisien seperti ulat tadi ya. Biar dia nggak turun, itu dia jadi memilih lintasan terpendek, gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas pelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita bisa menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bis haqqi wa tawassau bis sabr. Allahul Alim. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.